Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nairuni Amila, NPM 2103050041, dan rekan saya Elza Delma Pratiwi, NPM 2103050043. Kami mahasiswa PGSD 2B. Berdirinya kami di sini untuk memenuhi penugasan asesmen akhir semester mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini kami akan menjelaskan tentang hak warga di era COVID-19. Indonesia merupakan negara hukum. Masalah yang marak terjadi di Indonesia terkhusus pada korupsi menjadi awal terjadinya perampasan hak warga dalam lingkup bantuan sosial di era COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Salah satunya permasalahan bantuan sosial. Bantuan sosial ini terjadi karena adanya wabah COVID-19 yang menyerang Indonesia, di mana mengharuskan warga tidak beraktivitas di luar rumah. Banyaknya lapangan pekerjaan yang ditutup akibat wabah virus COVID-19 menjadikan krisis ekonomi di kalangan masyarakat. Dengan itu, pemerintah turut serta membantu perekonomian dengan cara menyalurkan bantuan sosial. Namun, banyaknya keluhan dari masyarakat kalangan bawah menyangkut tidak meratanya bantuan dari pemerintah dan tidak mendapatkan hak bantuan yang menjanjikan oleh pemerintah patut dipertanyakan. Harus diakui, dana bansos selalu menjadi ajang korupsi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya dirinya. Mentalitas lele menjadi sebutan bagi mereka yang telah memotong hak-hak masyarakat yang tidak mampu, yang sangat membutuhkan sumbangan untuk bisa bertahan hidup di masa krisis akibat wabah COVID-19. Yang telah tertera pada Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kesejahteraan sosial, dan Pasal 24 berisikan tentang hak dan kesejahteraan sosial. Jika masih ada oknum pemerintah yang sempat untuk menyelewengkan dan memotong hak warga negara, berarti dalam kata lain kultur birokratisme dalam pemanfaatan anggaran masih belum merajai dan masih terjadi pemanfaatan bansos guna kepentingan politik oleh elit-elit lokal. Mayoritas keluhan soal banyaknya mereka yang tidak menerima bantuan walau sudah mendaftar, termasuk kurangnya jumlah bantuan dana yang diterima dari yang seharusnya. Keluhan lain yakni bantuan yang tidak diberikan oleh aparat kepada penerima bantuan, penerima fiktif memperoleh bantuan lebih dari satu, bantuan berkualitas buruk, seharusnya mereka yang menerima bantuan tetapi tidak menerima. Penyebab yang terjadi dapat dikarenakan manajemen pemerintahan cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Masyarakat kurang sadar bahwa korupsi dapat dicegah tanpa melalui tangan pemerintahan. Adanya sifat tamak atau rakus manusia, lemahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta persoalan data kesejahteraan sosial yang terpadu, misalnya data yang tidak pernah rutin diupdate, divalidasi secara berkala hingga tingkat RT atau RW. Kriteria yang dibuat pemerintah daerah terhadap warga calon penerima bansos pun tidak selalu akurat, cenderung subjektif, sehingga membuka peluang terjadinya sejumlah warga yang semestinya tidak layak mendapatkan bansos, justru mereka malah mendapatkannya. Beberapa contoh solusi yang mungkin dapat dijalankan oleh pemerintah yaitu: yang pertama, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah. Yang kedua, ada mengadakan pos pengaduan masyarakat. Yang ketiga, hukum wajib dan tegas seperti hukuman mati. Yang keempat, ada menyalurkan hak bantuan sosial langsung tanpa perantara pihak kedua dan ketiga. Juga dapat meminimalisir terjadinya pemotongan hak warga negara. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis permasalahan bahwa pada saat penyaluran bantuan sosial terjadi perampasan hak warga oleh sebagian pihak pemerintah. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas menjadi cikal bakal terjadinya perampasan hak warga dalam kasus bantuan sosial. Dengan demikian, menyalurkan hak bantuan sosial langsung pada warga dapat meminimalisir terjadinya kasus korupsi bantuan sosial. Kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi akan persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, warga negara dan pemerintahan
harus selalu bekerja sama untuk keberlangsungan hidup negara. Jika kita mendapatkan perampasan hak sebagai warga negara, hendaknya kita segera lapor kepada pihak yang berwenang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika banyak tutur kata yang